Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Hari ini kami izin untuk memaparkan hasil analisis kami dengan judul analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada limbah rumah makan atau restoran. Dengan anggota kelompok Lili Lauren, Mutia, Ihsan Farid, dan Raisa Lianifah. Sebelum memaparkan hasil analisis kami, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Noviel Hanani, ARMS. Selanjutnya Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Rewan Aulani AMDS, Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, MSA, PhD, AK. Selanjutnya Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, MSI. Selanjutnya Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Insinyur Mohsasmito Jati, MS. Selanjutnya Wakil Rektor 5, Dr. Insinyur Bambang Susilo, MSc Agriculture. Selanjutnya Dekan FIAUB, Dr. Andes Andi Fefta Wijaya, MDA, PhD. Selanjutnya Kepala Prodi Pariwisata FIAUB, Dr. Andes Raden Rustam Hidayat, MSI. Dan dosen pengampu Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMDHYP, ST, MKes, IPU, ASEAN Engineering. Berikut adalah daftar isi dari pemaparan analisis kami. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Limbah merupakan bahan atau zat yang sengaja dibuat setelah pemakaian karena sudah tidak berguna. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi sumber dari berbagai dampak negatif yang tentunya sangat berbahaya bagi lingkungan. Saat ini, bidang hospitality di Indonesia sangat menjamur. Salah satunya adalah rumah makan maupun restoran. Dengan menjamurnya rumah makan dan restoran ini, tentu saja mengakibatkan peningkatan limbah-limbah makanan yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Terlebih, biasanya restoran selalu menghasilkan limbah yang cukup banyak. Tahun 2018, 44% timbulan sampah adalah sampah makanan atau sisa-sisa makanan. Limbah-limbah yang pada umumnya berasal dari dapur ialah sisa makanan atau makanan yang tidak dapat diolah kembali seperti minyak bekas dan sayur-mayur yang tidak terpakai yang akhirnya membusuk lalu dibuang. Jika limbah dari rumah makan atau restoran tersebut dibuang secara sembarang, hal ini akan menimbulkan berbagai macam dampak negatif kepada lingkungan sekitar. Masyarakat pun akan merasa terganggu dengan hadirnya limbah-limbah tersebut yang besar kemungkinan akan mencemari air yang mereka gunakan sehari-hari. Kemudian limbah ini merupakan salah satu masalah besar untuk sebuah negara. Nah, limbah makanan ini mempengaruhi 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, dan yang ketiga aspek lingkungan. FAO atau Food and Agriculture Organization memperkirakan kerugian dari biaya limbah makanan di seluruh dunia mendekati 2,6 triliun dolar per tahun dengan mempertimbangkan keberlanjutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Raisa. Timbulnya limbah makanan dan dampaknya. Yang pertama ada dampak ekonomi. Bahan baku sisaan yang terbuang sangat penting. Ini mengungkapkan nilai finansial yang dihabiskan untuk makanan yang telah dibuang. Ada pilihan penjataan energi yang seringkali dapat merusak kualitas produk yang ditawarkan. Misalnya, mematikan freezer di malam hari untuk menghemat energi dapat membahayakan semua makanan yang disimpan dan merupakan strategi yang tidak tepat untuk kualitas makanan. Langkah-langkah ini berusaha untuk menghasilkan dengan permintaan energi yang lebih rendah sambil mempertahankan kualitas dari apa yang dihasilkan. Mengevaluasi dampak ekonomi, ada juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi makanan, yang merupakan aspek yang sangat diperlukan untuk dipertimbangkan. Hal ini merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam menilai dampak yang dihasilkan oleh limbah makanan. Next. Berikutnya dampak lingkungan. Selain dampak ekonomi dari limbah makanan, isu lingkungan biasanya paling sering dibahas ialah tentang keberlanjutan.
Hal ini terkait dengan pengurangan gas pencemar, minimalisasi limbah, dan penggunaan kembali produksi surplus. Salah satu cara utama untuk memverifikasi dampak yang dihasilkan oleh limbah dalam aspek ini adalah jumlah yang terbuang, baik dalam volume atau berat. Dapat diamati bahwa secara lingkungan, kerusakan yang disebabkan oleh penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah dapat mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam, penekanan pada air, dan pengurangan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan di beberapa lokasi. Sebagian besar spesies tidak mungkin ada. Selain dampak limbah makanan, limbah restoran memiliki dampak lainnya yaitu pada air. Air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Apabila air sudah tercemar, maka akan menimbulkan racun pada air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem badan air, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak sosial. Saat tahapan-tahapan dari pembangunan direncanakan, aktivitas manusia di sekitar pembangunan tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan dari lalu lintas berkendara, transportasi, peralatan, bahan bangunan, dan populasi bekerja di sekitar bangunan tersebut. Aspek atau dampak sosial dapat dirasakan secara internal dan eksternal. Dalam aspek ini, tanggung jawab manajemen dan praktik yang baik dengan karyawan perusahaan dipertimbangkan dan dampak masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan tentang praktik produksi yang baik sangat penting. Praktik produksi yang baik dipahami dari pemilihan dan pembelian bahan baku dan produk yang digunakan untuk memproduksi makanan yang meminimalkan timbulnya penyakit bawaan makanan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan dan warga di sekitar restoran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50/2012, keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perusahaan yang baik harusnya sudah memfasilitasi para karyawan tempat yang nyaman serta aman saat bekerja, termasuk memberikan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, juga menyediakan peralatan P3. Next. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan. Bila terjadi kecelakaan kerja pada pekerja yang sedang melakukan pekerjaannya, maka pihak perusahaan berwajib memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kepada pekerjanya. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada pasal 15. 1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada BPJS. Penahapan sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden. Penanggulangan pencemaran akibat limbah restoran. Penanggulangan limbah, khususnya pencemaran pada air, telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air melalui program Kali Bersih. Dalam program tersebut digaungkan untuk menurunkan beban limbah cair, khususnya yang berasal dari restoran dan rumah tangga. Untuk penanggulangan pencemaran akibat limbah rumah tangga dan restoran, ada 2 prinsip usaha yang dapat dilakukan, yaitu dengan penanggulangan secara teknis dan non-teknis. Selanjutnya dibacakan oleh Laili. Baik, ini adalah kesimpulan dari kelompok kami.
Limbah makanan mempengaruhi 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam aspek ekonomi, yakni terbuangnya bahan baku, pengeluaran untuk memperoleh produk, energi, transportasi, distribusi, pemrosesan, dan tenaga kerja. Dengan demikian, biaya yang digunakan akan menjadi efisien. Berikutnya, isu lingkungan. Hal ini terkait dengan pengurangan gas pencemar dan minimalisasi limbah. Kelebihan makanan yang dibuang sering diarahkan ke tempat pembuangan sampah, menghasilkan gas pencemar. Cara untuk mengurangi makanan yang terbuang adalah dengan menyumbangkan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, serta dengan pengawetan makanan untuk meminimalkan kerugian akibat kerusakan. Selain dampak limbah makanan, limbah restoran memiliki dampak lainnya, yaitu pada air. Apabila air sudah tercemar, maka akan menimbulkan racun pada air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem badan air, dan lain-lain. Air yang sudah tercemar ini tidak dapat digunakan dengan baik oleh manusia sebagai penunjang kehidupan. Adapun dampak sosial dapat dirasakan secara internal dan eksternal. Untuk penanggulangan pencemaran akibat limbah rumah tangga dan restoran ada 2 prinsip, yaitu dapat dengan penanggulangan secara teknis dan non-teknis. Penanggulangan secara teknis ini bersumber pada kesadaran produsen dalam perlakuannya. Misalnya, dengan mengelola limbah atau menambah alat untuk mengurangi pencemaran. Sedangkan penanggulangan secara non-teknis adalah mengurangi pencemaran dengan menciptakan peraturan perundangan, mengatur dan mengawasi segala bentuk limbah yang terbuang, terutama pada limbah restoran. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, Mas Dah, silakan. Baik, saya izin bertanya. Saya Mas Reza dari kelompok 9, izin bertanya kepada kelompok 8. Tadi pada PPT disebutkan bahwa kerusakan yang disebabkan oleh penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah dapat mengakibatkan kelangkaan sumber daya. Jika memang terjadi kelangkaan sumber daya, jenis sumber daya apa yang paling terdampak? Mungkin bagaimana cara penanganannya setelah terjadi pencemaran? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Reza. Sebentar kami akan diskusi dulu. Ya, Cia, bentar ya. Permisi, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih masih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab mengenai dampak plastik terhadap lingkungan. Konsumsi berlebih terhadap plastik pun mengakibatkan jumlah plastik yang besar. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Dapat mencemar ekosistem sungai sehingga krisis air. Untuk menanggulangi sampah plastik, beberapa pihak mencoba untuk membakarnya. Tetapi proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna, maka akan menjadi dioksin udara. Segitu, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan.
Saya izin menambahkan sedikit. Nah, selain yang disebutkan Mutia sebelumnya, yaitu sampah plastik, limbah minyak, serta deterjen-deterjen sisa dari restoran-restoran juga memiliki banyak dampak buruk terhadap sumber daya alam di sekelilingnya. Nah, misalnya pembuangan minyak dari yang awalnya dibuang ke selokan, kemudian mengalir ke sungai dan ujungnya itu akan ke laut. Nah, hal tersebut menyebabkan rusaknya berbagai macam biota laut. Jika kita kaitkan penumpukan sampah juga limbah dengan kelangkaan sumber daya alam di sekitar, dan pertanyaannya sumber daya alam apa yang paling terdampak, menurut kami adalah sumber daya alam yang ada di lautan serta air bersih. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada yang masih mau menambahkan? Oke, mungkin belum ya. Gimana Mas Dareza? Baik, terima kasih kelompok 8 sudah menjawab. Baik, kalau sudah kami tutup presentasi kami kelompok 8. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.